Oke teman-teman, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 11 Desember 2023, teman-teman. Untuk hari ini IHSG-nya koreksi ya, teman-teman, sempat cukup dalam tadi karena saham-saham penggerak utamanya juga mengalami banyak koreksi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materinya ya, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, saham-saham yang kemarin naiknya gas cukup lama, digas cukup lama, hari ini mulai koreksi ya, sudah 2 harian mulai koreksi. Baik, sebelumnya kita cek dulu kondisi dari IHSG-nya ya, karena IHSG-nya juga terpengaruh. Oke, kita cek. Aduh, ini sedang error. Oke, saya cekkan dulu. Ini adalah kondisi dari IHSG-nya ya, teman-teman. Jadi IHSG-nya kemarin kan sempat sentuh di 7.200-an. Namun demikian hari ini open di close-nya kemarin di sekitar 7160, langsung di bawah turun, bahkan sempat sampai di bawah 7050 ya, sempat jebol support 7062 untuk IHSG. Namun untuk closingnya ditarik lagi, bisa closing di 7088, tetapi masih turun 0,99% ya, yaitu turun 70 poin. IHSG-nya tadi sempat 1,3an teman-teman, hitungannya dalam. Nah, kondisi dari IHSG yang turun dalam sampai sekitar 1,3, kalau kita lihat karena saham-saham penggerak indeksnya juga lagi banyak yang turun teman-teman ya. Hari ini brandnya kembali turun di nomor 2 penggerak indeks atau saham market cap tinggi. Kemarin kan nomor 1 dia. Untuk brand ini hari ini kembali turun di nomor 2, market capnya kembali dipegang oleh BCA. Brand sendiri turun, closingnya 5,59. Saham-saham penggerak indeks ini pada turun nih. Brand, kemudian BRI, yang turun lagi ada Astra International, BRPT. Nah, BRPT ini tadi volatil banget ya teman-teman, tapi closingannya sempat dibawa naik lagi, bisa dibawa naik lagi. Terus kemudian ICBP juga turun 4%. Nah, yang bikin berat lagi adalah turunnya GoTo ya, 20%. Bahkan GoTo tadi sempat di 82 low-nya. Tadi sempat di 82, tapi closingannya naik ke 86 lagi untuk GoTo teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman, saham perbankan ini kan kemarin memang pada koreksi ya. Saham perbankan pada koreksi. Terus kemarin-kemarin juga sebenarnya kan penggerak indeksnya dipegang oleh brand, BRPT, Aman, TPIA begitu. Tapi hari ini juga banyak yang koreksi, ditambah turunnya GoTo ini jadi berat untuk IHSG-nya. Walaupun ada AMMN yang melanjutkan kenaikannya, ini kemarin sempat saya analisa. Dan juga ada 2 saham perbankan yang mulai rebound ya teman-teman, BMRI dan BBNI. Nah, kita lihat dulu untuk regional ya, regional indeks, sekilas updatean aja. Untuk Amerika tadi malam masih hijau, hari ini untuk Eropanya hijau, sedangkan untuk Hang Seng-nya ini per tanggal 11 hari ini masih merah teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu ya untuk harga-harga komoditas. Kita cek dulu untuk harga komoditas. Crude oil ini masih di 70-an ya. Crude oil masih 70-an. Coal-nya masih di 150-an ya. Naik. Goldnya ini yang turun ya teman-teman dalam, bahkan kemarin kan sempat di 2070, ini di 2000, di bawah 2000. Kemudian untuk CPO setelah terkoreksi ke 3700-an ini sudah sedikit naik 3740. Kemudian untuk timahnya memang naik tapi masih sedikit ada retracement atau koreksi. Sedangkan untuk nikelnya ini kelihatan dia ada rebound dari dasar ya teman-teman.
Nah, teman-teman mungkin yang bisa dicermatin adalah rilis data non-farm payroll Amerika. NFP Amerika kemarin ya, minggu kemarin. Kita cek dulu minggu kemarin yang berdampak kuat. Oke, minggu kemarin, minggu sebelumnya kita cek dulu yang berdampak kuat adalah nih tingkat pengangguran, non-farm payroll ya, upah non pertanian itu kesepakatannya 180, 160, sebelumnya 150 dan ini ada kenaikan ke 200. Artinya ini berarti yang dibayar upahnya lebih tinggi atau simpelnya ekonomi membaik ya. Ekonomi membaik tapi di sisi lainnya biasanya memungkinkan inflasinya meningkat ya. Ketika inflasi meningkat kemungkinan the Fed bisa menaikkan suku bunga lagi. Ya, itu harus dicermati. Harus dicermati aja karena non-farm payroll-nya yang meningkat ya. Non-farm payroll meningkat, nanti biasanya USD menguat ya. Dolar indeksnya biasanya menguat dan pesona dolar meningkat bisa terjadi outflow dari saham ke mata uang yang lebih menarik ya. Dolar dengan return yang lebih baik apabila the Fed rate naik. Tapi ini kan belum. Tapi setidaknya ini sekedar informasi untuk teman-teman semuanya karena sebagai trader saham itu kita harus tahu juga perkembangan dari kondisi ini ekonomi negara-negara major ya seperti itu sehingga kita bisa tahulah gambaran market global itu seperti apa. Nah, kita lihat yang sekarang ini tanggal 12 ya, besok berarti ada pengumuman tingkat inflasi di Amerika. Kalau di sini kesepakatannya sih naik sedikit ya, tapi nggak tahu lah, kita tunggu besok ya. Ini sekedar update data ya. Kita cek VIA kecemasan pasarnya, indeks Fear and Greed Index-nya masih rendah ya. Kemudian ini sudah tadi. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk terkait indeks-indeks dan komoditasnya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu saham-saham yang hari ini sebenarnya sempat mulai ngegas ya. Ini adalah Harum ya teman-teman yang pertama. Ini saham tadi open di pagi hari lah kira-kira begitu. Ini sebenarnya mulai naik pagi hari tadi. Namun entah kenapa sorenya juga ikut turun ya teman-teman untuk Harum dan tadi ada juga ADMR. Kita cek dulu. Oke teman-teman, untuk Harum itu sebenarnya hari ini adalah dia melanjutkan kenaikannya yang kemarin. Bagus sih sebenarnya, naik dari 38 retracement di sini lanjut di 50 sampai 61. Jadi Harum ini hari ini naik dari 1330 ya, naik di resistannya lagi, lewatin 1360 baru kemudian sampai di 1380 resistan berikutnya. Namun closingnya dia turun untuk Harum. Kita cek dulu hasilnya masih net sell ya untuk Harum. Kemudian untuk volumenya dia masih biasa saja. Kita cek dulu untuk ini intraday-nya Harum bagaimana. Harum Energi ini seperti ini. Ini memang masih banyak dijual teman-teman ya. Dominasi buyernya yang sell masih 56%. Baik, kemudian ADMR kita cek dulu hasilnya masih cukup solid. Ini masuknya di ADMR ini 2 hari ini sedikit ada kenaikan volume di atas rata-ratanya. Ini juga sama teman-teman, dari pagi ini saya lihat ini sliver ya, lewat running trade saya. Nah teman-teman, ini koreksinya si ADMR ya, dari tren naiknya ini adalah swing low, titik awal tarikan tren, ini adalah swing high, titik akhir dari tren naiknya,
Dan kemudian koreksinya break dari 38 sampai target 61. Nah, dari 61 dia sebenarnya lanjut lagi ya, dan ini per hari ini sebenarnya dia bisa closing di atas 1370 ya. Ini adalah merupakan, kalau dari tren naiknya ini merupakan supportnya yang pertama yang sempat dijebol. Dan beberapa hari sejak Oktober ya maksud saya, ini belum pernah bisa closing di atas 1372. Jadi ini pertama kalinya sejak Oktober ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa perhatikan ini barang ya, yaitu ADMR. Kita cek juga untuk kondisi intraday-nya, memang masih agak ini ya, dominan buyer-nya yang hajar kanan, tapi per closing-nya karena sepertinya orang ikut panik dengan turunnya saham-saham mover, jadi ini juga di sesi 2, 1 jam setelah sesi 2 juga banyak yang take profit ya teman-teman. Baik, kemudian saham yang kemarin-kemarin naik terus BRPT. Nah, BRPT ini di catatan saya 1530 itu adalah merupakan breakout sebelumnya ya teman-teman, 1530. Hari ini sempat terkoreksi bahkan sampai di 1590 ya. Saya sempat beli lagi di 1600 ya. Ini untuk BRPT. Mungkin kita lihat dalam ininya aja ya. Kita lihat open hari ini ya. Kita lihat dulu, ini tanggal 11 ya. Jadi nggak bisa pakai ini 150 datanya. 60 coba kita cek. Di 60 ini tanggal 11 30. Oke, kita cek dulu teman-teman. Ini dalam 60 menit. Sebentar, ini kok nggak bisa ya saya ambil. Saya cek dulu untuk data yang lebih jelas saja yang intraday hari ini. Pakai 5 menit. Ini berarti kemarin, hari ini tanggal 11 ya. Oke, di sini teman-teman ya, nih. Jadi dia sempat naik untuk si BRPT ini dalam chart 5 menit, dia sempat naik dulu di sini. Baru kemudian sebenarnya cukup stabil, di mana koreksi-koreksinya itu cukup stabil. Baru di jelang turun ini sempat ada buangan banyak sekali, ekstrim, dan kemudian rebound lagi. Nah, low-nya adalah di 1590, saya hajar kanan di 1600 ya. Saya hajar kanan di 1600 teman-teman. 1600 saya hajar kanan, memang saya tungguin terus ya. Oke, dan ya wajar lah, ini yang namanya saham yang naik terus, nggak mungkin dia nggak koreksi. Dan hari ini untuk BRPT ini kena UMA teman-teman, unusual market activity ya. Ini kena UMA dan langsung dijawab. Ini jawabannya, silakan teman-teman cek. Ini pokoknya ini silakan baca. Sepanjang pengetahuan perseroan tidak ada informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemuda sebagaimana yang terdapat dalam poin sekian. Nah, ini intinya pokoknya baca aja. Sudah ada langsung jawaban ketika untuk BRPT itu di UMA ya. Nah, untuk BRPT justru hari ini asingnya masuk ya. Kemarin-kemarin kan sempat saya sampaikan ini barang asingnya masuk terus, tapi 2 hari yang lalu Kamis Jumat dia asingnya take profit ya. Baru hari ini masuk lagi teman-teman. Nah, untuk volumenya ketika naik kemarin dia kenceng, tapi ketika retracement koreksi saat ini volumenya kecil, which is sebenarnya ini kondisi umum ketika terjadi koreksi itu asingnya adalah itu volumenya adalah kecil. Nah, untuk support ya karena dia break di 1530 ya. Ya kita pantau di situ aja teman-teman. Tapi saya udah masuk ya karena udah cukup dalam. Begitu. Terus ini barang saat ini lincah sekali dan habis breakout dari all time high. Sebenarnya wajar ya, saham-saham yang all time high itu akan volatil, terutama karena biasanya kalau nggak ada saham lain yang bergerak itu akan diincer. Dan ini juga tipikalnya adalah saham yang sangat menarik untuk trading. Jadi sangat dicari orang untuk dibeli, untuk trading seperti itu. Jadi wajar volatilitasnya bisa tinggi. Terus kemudian ini barang
all time high berarti the sky is the limit ya. Resistannya ya resistan yang udah terbentuk sebelumnya. Kalau sekarang resistan sekarang ya lihat aja harga-harga yang sudah terbentuk. Udah terbentuk tertingginya di 1950. Wajar koreksinya dan ekstrim. Nah teman-teman, untuk BRPT hari ini untuk average-nya dia masih di atas. Nah sebenarnya banyak tuh yang bermain average, artinya begini loh. Kalau average-nya masih di sekian, dibawa turun dalam, closing pasti dibawa turun, dibawa naik ya. Ya nyatanya sih iya, cuman belum tentu dibawa ke harga itu. Mungkin dalam beberapa hari seperti itu. Mungkin, atau bisa juga teman-teman mungkin berpikir begini, oh harga average-nya masih di sekian. Jadi kalau saya hari ini pegang di 1590 di paling bawah ya, oke lah, itu teman-teman harganya jauh di bawah harga average hari ini seperti itu. Ya intinya ini barang memang perlu koreksi. Gak mungkin satu saham akan naik terus ya. Kita mesti cek dulu di sini juga untuk BRPT, kita cek juga di sini. Nah, di awal masih santai, kemudian banyak yang buangan, di jelang sesi juga sama-sama impas. Ini dominasinya 55% sell at bid ya. Untuk yang masuk asingnya ada BK hari ini teman-teman. Baik, kemudian kita cek berikutnya adalah brand. Nah ini brand yang turun ke posisi 2 ya. Ya wajar juga lah, ini juga sudah naik terus. Ya. Oke, kita lihat ini masih coretan lama saya untuk brand. Brand dalam 1 jam ya, brand dalam 1 jam. Oke teman-teman, support brand di 7500. 7521, break dari 7521, terbuka peluang ke 7123. Ya kita pantau aja dulu untuk pergerakannya. Brand hari ini volumenya seperti biasanya kecil, dan untuk asingnya hari ini malah melanjutkan kenaikannya. Jadi udah 4 dari lanjutan ya, dari apa ini? Jumat, Kamis, Rebo ya. Dari Rebo, Kamis, Jumat, Senin ini masuk lagi. Langsung kita cek intraday-nya dari brand teman-teman. Intraday-nya dari saham brand. Oke, ini memang masih banyak dijual ya teman-teman. Saya udah nggak begitu berani, tapi kalau dia turun ya mungkin saya akan koleksi ya teman-teman. 69 buy, 69 seller yang jualan. Asing yang masuk net sell, net buy ada BK, JP, AK. Ini adalah untuk Barito Renewable Energy. Oke baik teman-teman, berikutnya kita cek TPIA seperti apa. Asingnya masuk terus, masih masuk ya. Volume ini kan dia mengalami koreksi ya, retracement, volumenya kecil, wajar. Hari ini karena saya trading di brand BRPT, jadi saya tidak begitu fokus di TPIA ya. Kita cek teman-teman, ini TPIA kalau kita gunain daily juga agak susah analisanya. Kita gunain ini aja deh, 60 menit aja ya. Oke, kita coba tarik Fibonacci-nya teman-teman untuk mencari supportnya. Ini trend base bisa ya kira-kira. Kita bukan gunain trend base saja. Oke, kita gunain trend base saja dulu. Kita cari perpotongannya ya. Ini sepertinya cukup bisa untuk kita jadikan trend base Fibonacci. Syaratnya harus ada pemotongan. Nah supportnya ada di 4860 TPIA ya, kemudian 4430, kemudian 4275. Untuk TPIA kita langsung cek intraday-nya dari TPIA. Kita cek awal-awalnya santai ya, tapi di jelang sesi 2 karena saham-saham yang lain segrupnya juga pada jualan nih, juga terkena take profit ya. 58% seller sell at bid ya untuk ini, untuk TPIA. Baik, kita intip dulu PTRO, saham-saham yang kencang-kencang saya intip semua teman-teman ya. PTRO juga, oh ini koreksi 2 sudah. Saya hari ini memantau juga tapi nggak masuk ya. Oke, kita coba analisa lah supportnya dia di mana. Kalau kita lihat nih di daily sebelumnya sempat di 6013 teman-teman. Jadi support ya, sekarang 6013 bisa gunain nih. 6013 support.
Kemudian ya hari ini sebenarnya udah sampai supportnya dia di 5.650. Oke, kita pantau walaupun volatilitasnya ini juga tinggi ya, tapi kalau masuknya tepat sih ya bisa berpotensi profit juga teman-teman. Ini ketika retracement koreksi volumenya kecil ya, asingnya juga masih net sell kecil untuk PTRO. Kita langsung cek dulu intraday-nya dari saham PTRO teman-teman. PTRO juga masih dijual 59, dominasi seller at bid 59%. Oke, kita cek Pegeo teman-teman, asingnya net sell hari ini, volume masih biasa saja. Untuk Pegeo, Pertamina Geothermal Energi. Nah, ini juga mengalami koreksi ya. Padahal kemarin dia sempat sampai di 50 retracement, tapi memang 50 retracement ini umum sekali terjadi koreksi. Ini barang koreksi di sini, dia kembali mencari support di bawahnya ya. Ketika dia hit 50 retracement 1225, support di bawahnya 1168 jebol. Berikutnya 1100 sekarang untuk supportnya dari Pertamina Geothermal Energi teman. Pegeo. Oke, kita cek Pegeo. Pegeo memang dijual 68% sell at bid. Jadi memang hari ini banyak saham-saham yang mengalami tekanan jual ya teman-teman. Nah, ini andalan kita kemarin ya, andalan saya kemarin ini barang akhirnya hari ini ngegas. Nah, kemarin saya lihat ada sempat yang komen gini ya, pegang AMMN nggak naik-naik, pegang Pegeo nggak naik-naik. Nah, Pegeo memang balik arah tadi. AMMN memang agak slow, tapi saat ini justru dia rebound. Karena kalau teman-teman lihat terkait mineral sepertinya banyak yang rebound ya. Tadi Harum pada ADMR, AMMN ya. Oke, kita cek dulu, lupa saya. Untuk AMMN volumenya masih biasa saja. Untuk asingnya masuk ya, justru hari ini masuknya tebel ya untuk AMMN. Saya AMMN ya. Oke, langsung. Nah, ini oke nih teman-teman. AMMN oke, saya lingkarin ya. Saya lingkarin AMMN. Saya lingkarin, saya bintangin supaya saya mendapat ini besok ya. Oke, ini dominasinya 70-an% ya. Hajar kanan ya. BKYU asing yang melakukan net buy teman-teman. Baik, kemudian saham tradingan lagi. Ini bahasan saya terkait Arto ini selalu saya sampaikan, ini tradingan. Hari ini asingnya banyak keluar, volume masih biasa. Nah, teman-teman lihat volatilitasnya Arto cukup lebar juga ya. Ini sebenarnya bentuk-bentuk teknikal yang bagus ya. Naik terkoreksi, koreksinya terjaga hanya sampai di supportnya yang kedua di 38 retracement dan mencoba naik lagi. Nah, teman-teman, Arto hari ini rebound dari 3050 sampai 3420. Ini barang kalau bagi saya sih pure tradingan ya. Artinya rentang geraknya lebar, dan untuk model-model seperti ini saya menggunakan multi level biasanya, multi level entry ya. Artinya masuknya nggak satu kali supaya saya bisa exit cukup aman. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa ngatur sendiri model-model saham-saham yang bid overnya tipis tapi lebar. Itu saham tipikal tradingan sih kalau saya ya. Arto, kita lihat. Arto sesi 1 sih aman ya. Jadi sepertinya ini aman-aman aja awalnya, tapi di sesi 2 ketika banyak yang turun dia ikut turun nih. Intraday-nya ya. Sesi 2 mulai pada turun. Dominasi buyer yang sell itu ada sell at bid ada 55% teman-teman. Baik, kita cek GoTo. Nah, GoTo kemarin saya sampaikan bahwa ini barang wajib kita pantau. Saya nggak punya ya teman-teman. Wajib kita pantau karena akan masuknya TikTok. Justru ketika hari ini di berita untuk TikToknya sudah masuk, kenapa dia turun ya? Sebenarnya paling simpel adalah mungkin terjadi sell on news ya. Ketika newsnya keluar, maka newsnya keluar ya. Ketika TikTok news keluar yaitu TikTok yang memang mau masuk ke GoTo. Mungkin orang sell on news dulu karena mau melihat seperti apa ke depannya, kira-kira begitu. Saya nggak punya, ya, karena kenaikan begini kalau memang benar-benar membawa kebaikan dalam suatu emiten karena kerjasama seperti itu, naiknya bisa nanti dalam jangka yang panjang begitu. Mesti dicek
pertumbuhan keuangannya, kira-kira begitu setelah penggabungan tersebut. Jadi mungkin saja ini terjadi yang namanya sell on news ya, keluar dulu ketika newsnya udah keluar ya, jadi sudah nggak ada tantangannya lah, kira-kira begitu. Atau mungkin kemarin memang istilahnya apa ya, biasalah kalau belum ini masih hangat-hangatnya itu pada spekulatif buy, dan memang sebenarnya kemarin teknikalnya bagus. Hari ini turunnya dalam ya teman-teman, turunnya itu dalam ya, membebani indeks. Kita cek ya, turunnya itu dari 110-an itu sampai 20 ya, di 82. Nah coba kita intip nih, asingnya juga hari ini besar keluar teman. Saya nggak punya ini barang ya teman-teman, saya nggak punya ini barang. Turun dengan volume, jadi mungkin teman-teman harus hati-hati. Turun dengan volume artinya memang power turunnya Go tuh saat ini kuat karena turun dengan volume. Nah ini intraday-nya juga 64% sell at bid, dan dominasi buyer yang sell at bid yang merah ini juga dominan ya, karena dia berada di atas. Baik, kemudian kita cek Telkom teman-teman. Kita cek Telkom. Hari ini hampir sentuh 4.000. Teman-teman, Telkom sudah sering banget saya bahas. Asingnya bagus, teknikalnya bagus ya. Terus ini perusahaan yang diuntungkan dengan kondisi tahun politik dan juga adanya inovasi data center atau apa gitu teman-teman. Silahkan cek dulu terkait berita itu. Ini sudah cukup lama saya bahas, sering saya bahas, karena dulu dari ribuan di dasar 3.400 sampai 4.000-an sekarang. Kalau kemarin yang saya bahas adalah ini dia harus kembali ke area hijau ini, dan saat ini melebihi area itu. Bahkan dia bisa di atas 3870, itu adalah di atas MA 200. Artinya ini barang sudah mulai masuk ke bullish area ya. Bullish area atau area naik ya. Kita cek dulu intraday dari Telkom teman-teman. Telkom awalnya biasa saja, malah masih di sell, tapi di jelang sesi 2 banyak yang masuk ya, hajar kanan. Nah untuk Telkom ini teman-teman sering biasanya nih, pengamatan saya, kalau ada saham di penggerak indeks ini yang turun dalam, biasanya ada yang membantu dorong supaya indeksnya nggak turun dalam ya. Kalau saat ini ada BNI, ada AMMN, BMRI, termasuk Telkom ya, termasuk Telkom yang ikut membantu IHSG untuk tidak turun lebih dalam. Nah teman-teman, kemudian PANI hari ini saya bahas ya. PANI hari ini saya bahas, silakan teman-teman cek di video sebelumnya. Sebelum hari ini ada video terkait cara menggunakan Fibonacci, udah saya bahas detail banget di PANI ya. Ini saya hanya update aja untuk PANI, bahwa kalau tadi saya sampaikan untuk PANI ini kan masih 50-50 ya. Karena ini ada bentuk yang saya lebih melihat seperti ini. Tetapi ternyata beneran, jadi di antara ini, ya, di antara tiga ini ternyata untuk PANI symmetric triangle-nya breakout-nya ke atas. Jadi simpelnya ini bisa dibuat seperti ini. Jadi dia jadi bisa ngebentuk satu trend channel ya, di mana memang saat ini langsung 25% di 5875. Ini menarik. Dan untuk PANI ini termasuk saham yang ada corporate action right issue. Saya belum baca, jujur aja saya belum baca teknikal mekanisme right issue-nya seperti apa ininya. Saya belum baca, cuman kemungkinan ini harganya lebih tinggi dari harga ini, jadi memang ditarik ya teman-teman. Nah ini juga asingnya banyak masuk. Oke, menarik. Hari ini saya sibuk di BRPT. Di sesi-sesi 2 saya ikut masuk dan langsung jual beberapa kali begitu. Jadi ada yang saya jual, ada yang saya pegang untuk BRPT. Jadi saya nggak sempat ikut yang lain. Padahal pagi-pagi hari tadi saya analisa untuk PANI ya, asingnya masuk. Volume hari ini juga luar biasa untuk PANI ya. Kemudian kita coba intip intraday-nya dari PANI. Oke, ini di sesi 2 memang digas nih. Dominannya adalah 56% buyer buy at over ya.
Kemudian kita cek beberapa saham teman-teman, kita cek beberapa saham. Oke, TOWR sekilas ya, TOWR kita cek dulu sekilas saham TOWR, oke. TOWR, oke, TOWR. Oke, TOWR teman-teman, ini kemarin kan sempat terkoreksi ya lagi. Jadi dia naik sampai ketemu EMA 200, EMA 200, EMA 200, EMA 200. Memang di EMA 200 dia cukup berat. Rebound lagi, terkoreksi lagi seperti itu. Nah, koreksinya dia sampai di mana? Langsung kita bikin. Koreksinya dia sampai 50 retracement lebih sedikit. Ya, memang itu koreksi wajar juga. Koreksi di 50 retracement itu sering. Dan dia mulai rebound lagi. Resistannya itu ada di 937, 966 ya untuk TOWR. Langsung kita cek sekarang TOWR. Asingnya banyak masuk teman-teman untuk TOWR. Untuk TOWR asingnya banyak masuk. TOWR. Nah ini kemarin ada yang minta kan ini. Jadi ini buy at overnya dominan 75% pada masuk nih di buy at over. Saya lingkarin teman-teman, saya lingkarin. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk saham berikutnya adalah DRMA. Oke, kita cek dulu berikutnya adalah DRMA ya. Nah ini saya cek karena mengalami koreksi. Justru ketika saya koreksi saya pantau break dari 38 retracement target ke 61 ya. 61 retracement itu adalah di 1430 untuk DRMA. Asingnya kecil ya, saat ini kecil asingnya. Nah ini koreksi dengan tak ada volume ya. Jadi bisa diperhatikan teman-teman nih, saya lingkarin juga karena ini saham sering saya beli juga. Tradingan tapi ya. Kita cek langsung untuk intraday-nya dari DRMA. Nah, ini masih banyak dijual teman-teman, dominannya masih dijual ya, 67 sell at bid, 67% sell at bid. Kemudian update auto, ini breakdown support ya. Ini udah nggak punya juga lama. Breakdown supportnya teman-teman. Nah seperti ini yang bahaya ya, ketika satu saham ternyata breakdown support. Tapi bisa jadi breakdown supportnya karena mungkin ini saham nggak lari-lari, orang buang barang ganti ke yang lain yang menurutnya prospek. Kira-kira seperti itu. Kalau memang besok market membaik, biasanya dia kembali lagi ke atas. Mungkin orang yang sudah pegang di sekitar 2480 dan merasa ada yang lebih menarik, buang ya. Mungkin bisa jadi seperti itu untuk auto. Kita cek dulu. Untuk asingnya memang masih dominan net sell terus ya untuk auto. Langsung kita cek di sini. Auto memang ditekan ya, tekanannya kuat. Udah saya bahas ya tadi auto ya. Baik, kemudian update juga untuk GoSco Plantation. GoSco Plantation karena ya tau lah ini kan pergerakannya ngikuti pergerakan grup. Dan hari ini ikut volatil juga 179. Saya udah nggak punya teman-teman ya. Saya udah nggak punya, tapi bolehlah besok dipantau. Karena hari ini juga closingnya turun juga ya. Volume juga ikut membesar ketika grupnya juga ikut bergerak ya. Sama-sama satu grup ikut bergerak. GoSco Plantation kita cek. Sama juga kondisinya di jelang sesi tutup, sesi 2 banyak yang jualan ya. Nah hari ini teman-teman justru saya lihat tadi itu saham perbankan BBN ini pada ngegas ya. BBN ini asingnya mulai masuk, BMRI ini asingnya juga mulai masuk setelah kemarin net sell. Nah kita lihat BBNI, oke kita cek dulu. Kalau BBRI nya memang koreksi ya. BBRI break dari 5, sorry sebentar. Untuk BBRI juga dia koreksi sebentar ya. Kita langsung ukur aja koreksi, titik koreksinya dari BBRI di mana. Oke, langsung menggunakan Fibonacci di sini. Ini oke. Nah,
Besok teman-teman untuk BRI, ini teman-teman perhatikan di 5.290 ya. Kalau dia break dari 5.920 ini, targetnya ini bisa sampai ke 61,8, 5.100 untuk BBRI, BBNI sekarang. Nah ini BNI malah dia naik ya, kemarin overshoot, kemarin kebablasan turunnya. Sebenarnya saya juga pengen ini beli ini barang tapi ya di harga-harga yang lebih rendah. Kemarin dia terkoreksi sampai di 50 retracement dan ini mulai naik lagi 50 retracement sebelumnya ya teman-teman. Karena kenaikan dia sebenarnya sudah oke, sudah mampu kembali lagi ke atas di sini. BBNI, kemudian BMRI. Nah, BMRI juga sama, sentuh di supportnya terus rebound ya. Sebenarnya kalau teman-teman cukup jeli di konstelasi saham penggerak indeks ini, ketika ada yang turun dalam, maka biasanya sektor yang masih di sini dan tidak bergerak, biasanya dia bisa bergerak. Jadi kalau simpelnya sih saya sampaikan satu indeks di kumpulan ini, indeks ini kalau ada yang turun dalam biasanya ada yang naik nanti teman-teman. Itu untuk menjaga indeks. Karena kalau kemarin-kemarin BCA Big Four Banking nggak bergerak, yang bergerak brand dan teman-teman, sekarang gantian brand dan teman-teman koreksi, maka tugasnya saham lain untuk menjaga. Ini adalah ilmu jalanan ya, hafalan aja teman-teman. Oke baik teman-teman, saham-saham tadi mulai koreksi, apakah masih menarik? Silakan teman-teman pantau, silakan teman-teman ini. Kalau besok marketnya membaik ya, bisa jadi saham-saham tersebut segera rebound. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.